Halo semuanya, perkenalkan nama saya March Andiani Tias dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan Prodi Ilmu Komunikasi NBI 11520000117. Dan di sini saya memenuhi tugas dari Bapak Dr. Andes Widiatmo Eko Putro sebagai dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Patriotisme kelas R. Saya akan menjelaskan tentang budaya di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang mencakup lebih dari 17.000 pulau dengan penduduk sekitar 255 juta jiwa dan dinobatkan sebagai negara dengan populasi terbesar di dunia di posisi keempat. Tidak heran kalau angka ini mengimplikasikan banyaknya ragam budaya, etnis, agama, maupun linguistik dan juga sangat bervariasi jika kita pelajari tentang budaya tersebut. Selain itu, bisa dilihat dalam semboyan nasional yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetap satu jua. Dengan ini juga dapat adanya perasaan kesatuan sejati di pikiran dan hati masyarakat Indonesia. Semboyan yang berasal dari bahasa Jawa kuno ini menganggapkan sejatinya keragaman yang ada di negeri kita ini merupakan kekayaan dan keindahan milik budaya Indonesia yang tidak bisa dimiliki oleh negara lain. Lalu, apa saja wujud keragaman budaya yang bangsa Indonesia miliki? Yuk disimak! Yang pertama, ada rumah adat. Rumah adat ini dibangun dengan wujud dan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa adanya perubahan. Dan sampai sekarang masih ada yang tinggal atau digunakan untuk upacara adat saja. Di Indonesia sendiri, setiap daerah mempunyai rumah adat yang berbeda-beda yang terbentuk dari tradisi masyarakat seperti adaptasi hidup, ekonomi, dan religiannya. Dengan contoh rumah adat dari suku Bugis yang disebut rumah kayu panggung, yang rumahnya memiliki ciri khas, atapnya berbentuk pelana memiliki timpalanja dengan jumlah tertentu sesuai simbol status sosial. Yang kedua, ada upacara adat. Upacara adat inilah yang dianggap memiliki nilai-nilai bagi masyarakat sekitar. Selain sebagai cara berhubungan dengan leluhur dan mencipta, bisa jadi perwujudan manusia untuk menyesuaikan diri terhadap alam dan lingkungan dalam arti yang luas. Contohnya upacara adat dari suku Bugis yang bernama Mapalili atau Apalili. Ritual ini turun-temurun yang masih dipakai masyarakat suku Bugis sampai sekarang. Ini adalah upacara untuk memulai menanam padi yang dipimpin oleh bisu sebagai pemangku adat. Hal yang dilakukannya adalah membawa benda pusaka Bugis dengan berkeliling sampai turun ke sawah yang akan dibajak dan berharap terhindar dari segala malapetaka yang akan menimpa kampungnya. Dan yang ketiga, ada pakaian tradisional. Pakaian tradisional inilah yang berfungsi mengapresiasikan identitas suatu daerah. Biasanya dipakai untuk upacara adat ataupun acara sehari-hari. Contohnya baju adat Bugis yang bernama baju bodo. Dulunya baju ini dipakai hanya untuk menutupi payudara perempuan. Namun lambat laun dipakai untuk keseharian dan sampai sekarang baju ini akan melekat dengan suatu pernikahan dari adat Bugis. Dan keempat, ada tarian adat. Di setiap daerah mempunyai tarian yang berbeda-beda. Tarian tersebut ditujukan untuk menyambut tamu, menyambut panen, upacara kematian, keagamaan, dan sebagainya. Sebut saja tarian Pakarana dari Bugis yang artinya bermain-main. Tarian ini ditujukan di istana kerajaan, tetapi sekarang sudah banyak digunakan di kalangan masyarakat untuk hiburan. Dan yang kelima ada musik atau lagu. Lagu daerah ini mirip dengan lagu kebangsaan, namun statusnya berbeda, yang mengandung lirik dan bahasa asal daerah tersebut. Contohnya, gundul-gundul pacul dari Jawa Tengah. Alat musik tradisional ini masing-masing daerah mempunyai berbeda-beda, dengan bunyinya juga berbeda-beda. Dengan contoh, angklung, caldung, dan sasando. Yang keenam, ada senjata tradisional. Senjata ini tak digunakan hanya untuk alat pelindung diri dari serangan, tetapi juga dapat dipakai dalam kegiatan berladang dan berkebun.
Inilah identik suatu daerah yang memperkaya kebudayaan Nusantara. Misalnya celurit dari Madura dan badik dari Sulawesi. Yang ketujuh, makanan khas. Makanan khas daerah ini juga tak luput dari wujudnya budaya karena dengan makanan sebagai identitas suatu budaya dapat ditebak oleh orang Indonesia sendiri. Walaupun berbeda-beda masakannya tetapi rasanya enak dan dijamin bikin nagih karena menggunakan rempah-rempah yang berasal dari Indonesia sendiri. Misal, kerak telur dari Jakarta, nasi gudeg dari Yogyakarta, dan papeda asli Maluku dan banyak lainnya. Nah, itu semua keragaman budaya Indonesia yang kita miliki dan kalian harus tahu. Dan yang penting, harus kita jaga dan lestarikan agar tidak punah. Maka dari itu, kita harus saling menghormati sesama pemegang budaya di Indonesia dan senantiasa mengenal budaya adat baru dan tidak menjelek-jelekkan adat daerah lain. Sekian dari saya, terima kasih.